Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darimat channel yang senantiasa menemani kalian semua, teman-teman semua guru ya, yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi tes P3K 2021. Oke, kita lanjutkan teman-teman, yang ini masih hot banget sih ya untuk soal kompetensi teknis. Maka kita akan kita akan pelajari dalam-dalam apa saja sih yang keluar dalam tes kompetensi teknis, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana cara berpikirnya supaya nanti untuk pada saat ketika kita menghadapi tes kompetensi teknis bukan menjadi suatu masalah lagi. Oke, kita akan bahas satu bersama teman ya. Kita mulai dari nomor 1. Coba simak pertanyaannya dengan baik-baik. Pernyataan yang benar tentang tes formatif dan tes sumatif adalah apakah A. Tes formatif bertujuan untuk melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa, sementara tes sumatif bertujuan menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana. B. Tes sumatif dilaksanakan pada tiap akhir pembelajaran KD tertentu, sementara tes formatif dilakukan pada saat akhir pokok bahasan materi. C. Summing up adalah tujuan dari tes formatif, sementara keeping track adalah tujuan dari tes sumatif. D. Cakupan materi pada tes formatif meliputi beberapa kompetensi dalam satu semester, sementara cakupan materi tes sumatif meliputi keseluruhan program atau kompetensi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang E. Tes sumatif digunakan untuk melihat seluruh kompetensi yang ditetapkan kurikulum, sementara tes formatif digunakan untuk mencari dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Kita akan kaji beberapa dari beberapa narasumber ya, dari beberapa para pakar yang untuk menjawab soal seperti ini. Oke, kita mulai dulu ya. Untuk tes formatif. Tes formatif itu segi tujuan. Coba kita amati tes formatif segi tujuannya. Yang pertama, untuk melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa, atau bahasa lainnya adalah checking up ya, melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa. Yang kedua, melakukan penelusuran agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana, atau dalam hal ini adalah keeping track. Jadi checking up itu merupakan bagian dari formatif, kemudian keeping track juga bagian dari formatif. Kemudian mencari menemukan hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian melakukan tindakan untuk mengatasinya, atau dalam hal ini dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah fungsinya sebagai finding out ya. Jadi tes formatif itu mencakup 3, yaitu checking up, keeping track, finding out. Kemudian segi pelaksanaannya dilaksanakan tiap-tiap akhir program pembelajaran atau akhir KD. Jadi tes formatif itu di akhir KD ya teman-teman. Cakupannya apa ya, tiap KD atau pokok bahasan atau materi. Kemudian jenis penilaiannya adalah bisa penilaian harian, penugasan, kuis, dan lain-lain ya, macam-macam itu ya. Itu namanya tes formatif. Kemudian kalau tes sumatif apa? Tes sumatif itu tujuannya untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu ya, setelah mengikuti program pengajaran tertentu. Nah, yang kedua itu menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi. Kalau tadi adalah menguasai KD ya, masing-masing KD. Nah, sekarang untuk tes sumatif itu untuk mengetahui seluruh kompetensi, ketercapaian seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Hasilnya nanti baru dilaporkan ke orang tua atau sekolah. Nah, dalam hal ini istilahnya yang lain adalah summing up. Jadi kita ulangi ya, untuk tes formatif tadi tujuannya adalah keeping track, ada finding out, ada ya tadi ya. Sekarang untuk tes formatif itu summing up gitu ya. Kemudian segi pelaksanaannya akhir program pembelajaran atau sekumpulan KD dalam 1 semester atau 1 tahun. Jadi cakupannya adalah sekumpulan KD atau sekumpulan pembelajaran dalam 1 semester atau 1 tahun, dilaksanakan di akhir program pembelajaran, bisa akhir semester, bisa akhir tahun ya. Kemudian cakupannya meliputi KD dalam 1 semester atau 1 tahun atau dalam 1 program jenjang tertentu. Nah, kemudian jenis penilaiannya misalkan penilaian semester, penilaian akhir tahun, ujian nasional, ujian sekolah, itu termasuk bagian dari tes sumatif. Nah, sekarang kita baru bisa jawab teman-teman ya.
untuk nomor 1 tadi. Kita akan cek analisis satu persatu opsi jawaban dari A sampai E. Kita mulai. Tes formatif tujuannya untuk melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa. Ini artinya checking up ya. Jadi tujuannya untuk melakukan pengecekan kompetensi, berarti checking up. Formatif checking up, betul ya. Kemudian sumatif tujuannya menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana. Nah, penelusuran tadi adalah bentuknya bukan berarti ini ya, keeping track ya, keeping track berarti bukan. Jadi harusnya sumatif itu hanya di summing up ya. Kalau untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana itu berarti tes formatif. Kemudian yang B teman-teman, tes formatif dilaksanakan pada tiap akhir pembelajaran KD. Salah juga ya teman-teman. Jadi tes sumatif itu bukan akhir KD, tapi di akhir program atau sekumpulan KD dalam satu semester atau 1 tahun. Kemudian tes formatif dilakukan pada akhir pokok bahasan materi, ini betul. Kemudian summing up adalah tujuan dari tes formatif. Summing up tujuan dari tes formatif, benar enggak? Oh, salah ya teman-teman. Harusnya summing up itu adalah tujuan dari tes sumatif ya. Kemudian keeping track adalah tujuan dari tes sumatif, bukan. Keeping track itu tujuan dari tes formatif ya. Tadi kita sudah bahas. Kemudian cakupan materi pada yang dilihat ya, silakan diperhatikan yang di cakupan materi pada tes formatif meliputi beberapa kompetensi. Bukan ya, bukan. Harusnya ini tes sumatif. Kemudian cakupan materi tes sumatif meliputi keseluruhan program. Ini juga betul, kalau keseluruhan program betul, tapi yang depan salah gitu ya. Kemudian yang E, tes sumatif digunakan untuk melihat keseluruhan kompetensi yang ditetapkan kurikulum, betul. Tes formatif digunakan untuk mencari menemukan kelemahan. Nah, ini finding out. Finding out itu ikutnya adalah formatif, berarti juga betul. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 1 adalah E. Gitu ya teman-teman, agak ribet ya. Ini memang soal-soalnya HOTS. Oke, nomor 2 teman-teman. Penilaian akhir semester adalah salah satu bentuk penilaian yang bertujuan untuk apakah A, keeping track, finding out, checking up, summing up, apa diagnostik gitu ya. Jadi bagaimana cara menjawab seperti ini? Penilaian akhir semester, coba kita lihat yang ini ya. Penilaian akhir semester itu ikutnya formatif apa sumatif gitu ya teman-teman ya. Penilaian akhir semester itu ikutnya adalah tes sumatif. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya. Untuk tes formatif itu ada keeping track, ada finding out, dan ada checking up gitu ya. Kalau tes sumatif hanya ada di summing up gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang summing up gitu ya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3 teman-teman. Hari ini Bu Carla akan mengajarkan materi KD memanfaatkan sumber energi alternatif. Nah, sebelum pembelajaran dimulai dia memberikan tes terlebih dahulu. Setelah dilihat hasilnya ternyata ada 4 dari 10 siswa 4 dari 10 soal yang diberikan dijawab salah oleh peserta didik ya. Semua peserta didik menjawab 4 soal salah ya. 2 soal dijawab benar oleh seluruh peserta didik. 2 soal dijawab benar oleh seluruh peserta didik, dan 4 soal sisanya dijawab benar oleh 50% atau separuh peserta didik. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Carla dengan mencermati kondisi ini? Apakah A melakukan pembelajaran remedial klasikal dengan menggunakan metode yang berbeda? Apakah B mengganti 4 soal yang dijawab salah oleh seluruh peserta didik dengan soal yang memiliki taraf kesukaran sedang? C melanjutkan pembelajaran dan melakukan tes lagi dengan tidak menyertakan nomor soal yang sudah dijawab benar seluruh siswa? Kemudian yang D memberikan pengayaan kepada 50% peserta didik karena sudah menguasai 80% kompetensi yang diharapkan. Yang E memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas KD untuk menyelesaikan soal-soal di rumah secara mandiri untuk dijadikan bahan remedial. Coba perhatikan teman-teman, ini silahkan kalian analisis yang ini teman-teman. Coba dilihat ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, dia memberikan tes terlebih dahulu. Berarti ini adalah pre-test ya.
Kegiatan pretest itu kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, pretest ini tidak ada remedial, tidak ada pengayaan karena memang belum diajarkan, ya. Jadi kita lihat coba opsi A, melakukan pembelajaran remedial. Nah, ini jelas tidak mungkin, ya, tidak ya, karena ini memang belum pembelajaran. Ini baru awal sebelum pembelajaran. Yang kedua, mengganti 4 soal yang dijawab salah oleh seluruh peserta didik dengan soal yang memiliki taraf kesukaran sedang. Nah, ini juga bukan, teman-teman, ya. Ini harusnya kalau mengganti itu setelah post test. Kalau memang masih nilainya masih banyak yang salah, maka kita perlu mengadakan remedial dengan menurunkan bobotnya, ya, mengganti dengan yang lebih sederhana. Kemudian yang C, melanjutkan pembelajaran dan melakukan tes lagi dengan tidak menyertakan nomor soal yang dijawab benar oleh seluruh siswa. Nah, ini tepat ya, teman-teman. Jadi kegiatan untuk pretest, penilaian pretest itu setelah kegiatan ya dilanjutkan saja pembelajarannya, kan memang pembelajarannya belum dilaksanakan. Nah, dilaksanakan, kemudian saat akan diadakan tes lagi atau post test, maka soal yang sudah dikuasai oleh seluruh siswa, ingat ya teman-teman, seluruh siswa itu artinya seluruh siswa sudah menguasai kompetensi itu, maka tidak usah dimasukkan karena memang sistem belajar tuntas itu seperti itu. Jadi kalau sudah dikuasai oleh seluruh siswa tidak usah ditanyakan lagi, kemudian yang ditanyakan sisanya yang masih ada yang dijawab salah oleh siswa, gitu ya. Kemudian yang D, memberikan pengayaan, jelas tidak mungkin karena ini kegiatan pretest. Pengayaan itu hanya untuk post test, gitu ya. Kemudian memberikan penugasan kepada peserta didik. Nah, ini juga bentuknya remedial, bentuk remedial karena pretest itu tidak berpengaruh pada proses remedial, ya. Yang ada harusnya yang post test. Nah, itu jawaban yang paling benar untuk menggambarkan itu adalah yang C. Gitu. Nomor 4. Pernyataan berikut yang benar tentang menentukan kriteria ketuntasan minimal. Jadi penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau sekarang namanya kriteria ketuntasan belajar, gitu ya. A. Penetapan KKM dilakukan oleh masing-masing pendidik per mata pelajaran. B. Semakin sulit KD, semakin tinggi pula nilai KKM. Sebaliknya, KD dengan kriteria kesukaran rendah, maka KKM juga rendah. C. Intake peserta didik yang rendah, maka nilai KKM yang ditentukan harus tinggi. Sementara jika intake peserta didik tinggi, maka KKM yang ditentukan harus rendah. D. Sumber informasi utama yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya KKM adalah kompleksitas dan intake peserta didik. Sementara daya dukung sarana dan prasarana merupakan aspek penunjang. Kemudian yang E, jika sekolah memiliki daya dukung sarana dan prasarana pembelajaran yang sangat memadai, maka berpengaruh pada nilai penentuan KKM yang lebih tinggi. Oke, gitu ya. Coba kita analisis bagaimana sih langkah-langkah dalam menentukan KKM. Oke, dalam menentukan KKM yang perlu kalian perhatikan poin per poinnya, bahwa KKM itu ditetapkan oleh satuan pendidikan, bukan pendidik, teman-teman, ya. Jadi KKM itu ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat bersama Dewan Guru, gitu ya. Tuh. Yang membuat siapa? Yang membuat rancangan adalah guru masing-masing. Yang membuat KKM apel gurunya masing-masing, tapi yang menetapkan adalah sekolah, ya, satuan pendidikan. Nah, guru menyusun rancangan KKM apel dengan memperhatikan 3 aspek. Jadi dalam menentukan KKM itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga inteks. Tiga-tiganya ini harus diperhatikan, tidak boleh salah satu atau salah dua. Yang pertama kompleksitas atau tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan, teman-teman, KD-nya. Nah, semakin kompleks, semakin sulit, semakin sukar KD-nya, maka nilainya KKM harusnya semakin rendah. Semakin mudah atau semakin kompleksitasnya semakin rendah atau semakin mudah KD-nya, maka nilainya semakin tinggi. Itu untuk kompleksitas. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Untuk materi KD yang sulit, ya, maka KKM-nya harus rendah. Nah, semakin mudah KD-nya, maka KKM-nya harus semakin tinggi. Itu begitu. Berbanding terbalik kalau kompleksitas. Kemudian yang B, daya dukung. Nah, semakin
banyak, semakin lengkap, semakin memadai sumber daya dukungnya, maka nilainya KKM semakin tinggi atau sebanding gitu ya teman-teman. Yang ketiga, index. Index itu ya istilahnya bawaan dari siswa, kemampuan siswa awal, itu namanya index. Kalau kompleksitas hubungannya dengan materi KD-nya. Kemudian kalau daya dukung hubungannya dengan sarana prasarana. Kemudian kalau index itu hubungannya dengan kemampuan awal siswa teman-teman, kemampuan awal siswa. Nah, semakin tinggi kemampuan awal siswa atau indeksnya, maka nilainya juga semakin tinggi. Demikian sebaliknya, kalau rendah indeks siswanya, maka KKM-nya harusnya juga rendah. Itu cara untuk menentukan KKM. Nah, sekarang kita teruskan ya. KKM KD diperoleh dari rata-rata KKM indikator. Jadi menentukan KKM sekolah, KKM mata pelajaran itu kita mulai dari KKM indikator. Indikator dibuat KKM-nya, kemudian dirata-rata menjadi KKM KD. Kemudian dirata-rata jadi KKM KI ya, dalam satu semester ya, KKM semester gitu teman-teman, caranya begitu ya. Oke, kita sekarang baru bisa jawab untuk nomor 4. Kita analisis juga opsi A sampai E nya. Kita lihat ya, penetapan KKM dilakukan oleh masing-masing pendidik per mata pelajaran. Nah, kita sudah bahas tadi, yang menetapkan KKM itu adalah unit satuan pendidikan, bukan pendidik. Pendidik itu hanya membuat, bukan menetapkan gitu ya teman-teman. Nah, ini jelas bukan. Kemudian yang B, semakin sulit KD artinya kompleksitasnya tinggi, semakin tinggi pula nilai KKM. Nah, ini bukan ya teman-teman, karena tadi kita sudah belajar semakin sulit KD-nya maka KKM-nya harusnya semakin rendah berbanding terbalik. Saya ulangi, semakin sulit KD maka KKM-nya harus rendah, semakin rendah. Oke, yang ketiga, indeks peserta didik. Nah, kalau indeksnya rendah, KKM-nya harus rendah harusnya. Ada yang C itu indeks peserta didik rendah, KKM-nya tinggi, berarti salah ya teman-teman ya. Harusnya indeks peserta didiknya kalau rendah, maka KKM-nya juga rendah karena sebanding. Jadi untuk indeks siswa dan daya dukung itu sebanding, kalau kompleksitas berbanding terbalik gitu, intinya begitu. Yang D, sumber informasi utama yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya KKM adalah kompleksitas dan indeks siswa, indeks peserta didik. Nah, sementara daya dukung sarana prasarana merupakan aspek penunjang, tidak boleh ya teman-teman. Jadi dalam menentukan KKM itu ya tiga-tiganya harus ada, tidak ada istilahnya ini yang utama, yang ini penunjang, tidak boleh begitu. Tiga-tiganya menjadi informasi utama. Kemudian yang E, jika sekolah memiliki daya dukung sarana prasarana pembelajaran yang sangat memadai, artinya daya dukungnya tinggi, maka berpengaruh pada nilai penentuan KKM yang tinggi. Betul, ini sebanding ya. Berarti jawabannya yang paling benar adalah E. Nomor 5 teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Penilaian seorang guru harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Hal ini merupakan apakah A, fungsi penilaian, B, tujuan penilaian, C, prinsip penilaian, D, asas penilaian, E, tujuan penilaian. Nah, sekarang kita amati ya teman-teman, istilahnya kalau asas penilaian itu sama dengan prinsip penilaian, kalau tujuan evaluasi kita anggap sama dengan tujuan penilaian gitu ya teman-teman ya. Coba kita cek satu persatu. Nah, ini ada dua pembahasannya dari pakar yang berbeda ya. Kita akan tetap dua-duanya kita bahas. Fungsi penilaian dari pakar yang pertama itu ada 4 jenis ya teman-teman. Fungsi penilaian yang pertama itu untuk memberikan motivasi. Artinya apa? Penilaian yang dilakukan oleh guru itu harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Itu fungsi penilaian yang pertama, untuk memberikan motivasi. Yang kedua itu untuk belajar tuntas. Artinya apa? Penilaian kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar, istilahnya gitu. Jadi memantau ketuntasan belajar. Nah, rencana penilaian disusun berdasarkan target kemampuan yang harus dikuasai siswa. Jadi kalau motivasi mendorong atau memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, fungsi penilaian kedua belajar tuntas, artinya diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar.
Kemudian yang fungsi ketiga itu efektivitas pengajaran. Artinya apa? Penilaian kelas digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil atau tidaknya. Itu. Yang keempat itu adalah umpan balik, teman-teman. Nah, umpan balik itu hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik. Itu namanya fungsi penilaian ya. Fungsi penilaian ada 4 itu: motivasi, belajar tuntas, efektivitas pengajaran, dan pemberian umpan balik. Nah, kemudian ada fungsi penilaian dalam pakar yang lain. Nah, kita juga harus belajar ini dari pakar yang lain. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Kemudian yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosa yang membantu peserta didik menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan gitu ya teman-teman. Yang terakhir, sebagai alat kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Nah, kita sudah menyajikan 2 fungsi penilaian ya, 2 macam fungsi penilaian ya dari 2 pakar berbeda. Nah, sekarang tujuan juga demikian teman-teman. Jadi tujuan penilaian itu juga ada 2 pakar yang mengemukakan. Yang pertama kita bahas dulu untuk tujuan penilaian. Yang pertama sebagai keeping track atau penelusuran. Artinya menelusuri agar proses pembelajaran siswa tetap sesuai dengan rencana. Kemudian mengecek ya, pengecekan atau checking up. Itu guru melakukan pengecekan kemampuan kompetensi apa yang telah dikuasai siswa dan apa yang belum dikuasai. Yang ketiga, finding out, artinya mencari menemukan hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan atau kesalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penyimpulan atau summing up, menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Hasilnya dilaporkan kepada orang tua sekolah ya, orang tua dan sekolah. Itu tujuan penilaian. Dari keeping track, checking up, finding out kita sudah belajar, itu adalah bagian dari tes formatif. Kemudian summing up bagian dari tes sumatif gitu ya. Itu tujuan penilaian. Sekarang tujuan penilaian dari pakar yang lain, itu tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh seseorang. Nah, kemudian yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, seharian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan lain-lain. Kemudian menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Kemudian yang last itu memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau masalah prinsip penilaian kita sudah belajar banyak, ada sahih, objektif, adil, terpadu, dan lain-lain masih banyak, kita tidak perlu jelaskan satu persatu detailnya ya. Kita sudah belajar banyak, maka kita tinggalkan itu ya. Nah, sekarang kita baru bisa jawab, penilaian seorang guru dapat mendorong motivasi. Nah, motivasi tadi teman-teman, motivasi itu adalah fungsi dari penilaian ya. Tadi ada motivasi, ada lain-lain tadi banyak ya, ada termasuk di dalamnya adalah ketuntasan belajar gitu ya. Ada motivasi. Jawaban yang paling benar adalah A. Kemudian nomor 6 teman-teman, perhatikan data berikut. Ada 4 siswa Logi Cinta Rino Nina dengan KKM-nya 70, nilainya 79, 81, 70, 90. Nah, predikatnya itu kosong. Kemudian isian yang tepat untuk melengkapi data di atas pada nomor 1, 2, 3, 4 berturut-turut. Oh, berarti kita diminta untuk menentukan predikat. Nah, teman-teman tentunya ingat ya cara untuk menentukan predikat. Yang pertama kita tentukan rentang dulu atau intervalnya dulu teman-teman. Intervalnya rumusnya adalah 100 dikurangi KKM dibagi 3. Itu ya, 100 dikurangi KKM dibagi 3. KKM-nya 70, berarti 100 dikurangi 70 dibagi 3. Nah, 100 dikurangi 70 kan ketemunya 30. Jadi 30 dibagi 3 ketemunya 10, berarti rentangnya kita pakai 10.
Nah, kalau kita mulai dari 70, rentang 10 berarti 70 sampai 79. Loh, kok 79 enggak 80? Coba dihitung sendiri. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Pas 10 ya rentangnya. Predikatnya C. Di atas KKM. Pertama kali predikatnya adalah C. Kalau di bawah KKM D gitu ya. Kemudian setelah 79 berarti 80 sampai 89. Predikatnya B. Nah, ini 90 sampai 100 predikatnya adalah A. Itu ya teman-teman. Loh, itu kok enggak sampai 99 ya? Itu ya memang seperti itu dalam menentukan rentang. Tapi ada juga teman-teman yang menggunakan rentang 70 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100 juga diperbolehkan gitu ya teman-teman. Kita pakainya yang ini aja lah. Oke, berarti kita bisa menentukan nih Loki-nya berapa. Loki 79 berarti predikatnya adalah C. Kemudian cinta itu 81 berarti B ya. Kemudian Rino 70 berarti C. Nina 90 berarti A. Jadi CB CA. CB CA berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Itu teman-teman. Nah, caranya begitu. Next, lanjut ke nomor 7, mencari dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan tindakan untuk mengatasinya adalah apakah tujuan penilaian, fungsi penilaian, asas penilaian, prosedur penilaian, prinsip penilaian. Nah, mencari dan menemukan kelemahan tadi apa teman-teman? Mencari dan menemukan kelemahan itu adalah finding out ya, finding out. Jadi mencari menemukan hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran itu disebut finding out. Nah, finding out tadi adalah masuk dalam tujuan penilaian. Jadi jawabannya A. Kalau fungsi tadi apa? Motivasi, ada macam-macam itu ya. Ada umpan balik. Itu. Nah, silakan nanti dipelajari baik-baik gitu ya teman-teman materinya. Kemudian next nomor 8. Nah, kita suruh analisis ya. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah apa? A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Coba kita analisa satu persatu teman-teman. Jadi ini kelasnya berbeda, jadi tidak boleh mengumpulkan kelas dalam satu remedial ya. Nah, kita lihat coba. Karena ini banyak yang tidak lolos untuk ini, yang kita lihat yang A, melakukan pengayaan terhadap pengayaan salah ya berarti ya. Jadi 8 peserta didik yang gagal harusnya bukan pengayaan tapi remedial. Kemudian yang B, melakukan remedial kepada 12 orang siswa. Nah, ini juga tidak tepat. Ini yang dipikirkan adalah kelas 2 ya. Kelas 1 yang mana? Kan enggak. Masa yang kelas 1, yang kelas pertama tidak di remedi. Harusnya remedial yang diberikan ya ada kelas A dan kelas B, atau kelas 1 dan kelas 2. Kemudian yang C, melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Nah, ini baru benar. Pokoknya semua yang gagal itu diremedi. Kemudian berikutnya melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Nah, pengayaan ini gagal kok, pengayaan harusnya remedial ya. Kemudian mengulang seluruh materi. Nah, mengulang seluruh materi ini juga tidak, karena di situ tidak ditentukan jumlah siswanya. Seandainya siswanya adalah 12, 32, maka itu juga masih berada di tahap aman ya, tidak mengulang. Mengulang itu syaratnya 50% atau lebih itu ikut remedi. Nah, kalau peserta remedinya diperkirakan lebih dari separuh jumlah siswa dalam satu kelas, maka baru pembelajarannya digunakan pembelajaran remedial klasikal, pembelajaran ulang dengan metode dan media yang
berbeda, itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 9. Dalam menyusun pengembangan silabus, salah satunya adalah menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu silabus didasarkan pada apa? Apakah jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, jumlah jam efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, jumlah jam pelajaran per minggu, dan cakupan kedalaman KD dan karakteristik peserta didik, tingkat keluasan KD dan karakteristik mata pelajaran. Coba kita cek ya teman-teman ya. Nah, jadi langkah-langkah mengembangkan silabus menurut Triyanto, kita ambil yang Triyanto aja. Yang pertama, melakukan pengkajian KI dan KD. Nah, mengkaji KI dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar ISI. Kemudian mengidentifikasi materi pokok. Ya, materi pokok. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran teman-teman. Jadi kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental fisik dalam rangka pencapaian KD. Jadi tujuan kegiatan pembelajaran tadi adalah memberikan pengalaman belajar. Itu intinya di situ. Tujuannya apa? Dalam rangka pencapaian KD. Kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, itu adalah bagian dari pengembangan silabus. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. Ya, ulangi lagi. Jadi indikator itu adalah penanda pencapaian KD. Nah, indikator juga sebagai dasar ya untuk menyusun alat penilaian. Jadi alat penilaian itu ya disusun berdasarkan indikator. Sementara indikator disusun berdasarkan KD gitu. Urutannya begitu, teman-teman. Kemudian menentukan jenis penilaian. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator. Ya, intinya penilaian tadi kan sudah kita bahas ya. Penilaian itu berasal dari indikator. Kemudian menentukan alokasi waktu. Nah, ini tadi yang ditanyakan ya. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Nah, alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk mengetahui KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam ya. Kemudian penentuan sumber belajar. Menentukan sumber belajar itu dasarnya apa? KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Itulah langkah-langkah dalam mengembangkan silabus, teman-teman. Nah, tadi yang ditanyakan adalah yang ini. Menentukan alokasi waktu itu dari mana? Ya, jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Jadi jawabannya itu. Jadi jawabannya adalah jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Coba perhatikan teman-teman, kalau kita tidak paham akan aturannya, ini maksudnya di standar proses. Kalau kita tidak paham komponen-komponen baik RPP, silabus, prota, promes, maka nanti akan kesulitan menjawab karena ini semua jawaban hampir mirip dan hampir benar semua. Itu ya teman-teman. Maka saya sarankan untuk banyak membaca dan agak sedikit memahami dan menghafalkan gitu ya. Apalagi kita sebagai guru sebenarnya sudah sering untuk bersinggungan dengan apa yang namanya silabus, RPP itu ya. Pasti setiap tahun, setiap semester, atau bahkan setiap pertemuan kan membuat. Tapi masalahnya kita kadang-kadang itu membuat tapi juga tidak terlalu memahami, karena itu kita biasanya nyontoh dari orang lain misalkan gitu ya. Itu kurang paham, jadi aturannya seperti apa kurang paham. Nah, pada kesempatan kali ini ya harusnya kita ya paham karena kita sudah belajar bersama gitu ya teman-teman. Next, nomor 10. Untuk melihat ketercapaian KD, maka komponen di bawah ini yang benar. Apakah tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, atau penilaian? Melihat ketercapaian KD. Nah, kita lihat ya. Kalau tujuan pembelajaran itu acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, ya itu tujuan pembelajaran. Kalau kompetensi inti itu tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Jadi kalau kompetensi inti itu
untuk mencapai SKL. Nah, kalau kegiatan pembelajaran memberikan pengalaman belajar. Kalau indikator penanda pencapaian KD. Kalau penilaian pencapaian KD siswa dilakukan berdasarkan indikator. Jadi untuk melihat ketercapaian KD apa? Ya jelas indikator, teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, nomor 11. Dalam menentukan sumber belajar pada silabus yang perlu diperhatikan di bawah ini adalah apa? Apakah KI, KD materi kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, KI, KD materi kegiatan pembelajaran dan indikator, KI, KD materi lingkungan daya dukung sekolah, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, KI, KD materi penilaian dan indikator. Coba kita cek, tadi kita sudah belajar itu ya. Di sumber belajar, menentukan sumber belajar itu harus memperhatikan yang pertama adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua materinya atau materi pokoknya. Yang ketiga kegiatan pembelajarannya. Yang keempat indikator pencapaian kompetensi. Jadi ada 4 itu ya teman-teman. Kalau opsi A itu yang tujuan pembelajaran bukan. Ya. Kemudian yang opsi B betul. Opsi C itu lingkungan bukan. Ya. Opsi D bukan, opsi E penilaian bukan. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Pernyataan berikut yang benar adalah: apakah A. Tujuan pembelajaran dikembangkan pada silabus dengan memperhatikan indikator pembelajaran. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Tujuan pembelajaran dikembangkan pada silabus. Nah, tujuan pembelajaran itu apakah dikembangkan pada kegiatan pengembangan silabus? Tentu saja tidak ya teman-teman, ini salah. Harusnya tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari pengembangan RPP itu ya. Memperhatikan indikator pembelajaran betul. Sekarang kita cek yang opsi B. Tujuan pembelajaran memuat kata kerja operasional dan materi. Tujuan pembelajaran kata kerja operasional dan materi. Nah, ini bukan ya teman-teman ya. Ciri khas dari kata kerja operasional dan materi itu bukan tujuan pembelajaran tapi indikator. Harusnya tujuan pembelajaran itu memuatnya harusnya K, A, B, C, D. Kalau indikator itu bukan A, B, C, D tapi harusnya KKO dan materi. Kata kerja operasional dan materi. Kemudian yang C, unsur minimal indikator adalah adanya kata kerja operasional, materi dan kegiatan atau cara pencapaiannya. Nah, minimal ini kan ada kata-kata unsur minimal. Jadi indikator atau IPK itu minimalnya ada 2. Kita sudah bahas ya, KKO dan materi. Ini kelebihan. Ini kegiatan cara untuk mencapainya tidak perlu dan tidak apa-apa. Karena ini yang dituliskan adalah minimal. Minimal itu harus ada 2, KKO dan materi. Kemudian yang D, indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar, sementara tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator. Nah, indikator dikembangkan dari kompetensi dasar, betul tidak? Betul. Tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator, ya betul. Jadi dua-duanya betul. Ya, kalau yang E indikator memuat unsur A, B, C, D salah. Ya harusnya indikator memuatnya KKO dan materi. Ya, ini kalau yang ada A, B, C, D-nya berarti tujuan pembelajaran, itu ya, bukan indikator. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang D. Oke, nomor 2 teman-teman. Penilaian akhir semester adalah salah satu bentuk penilaian yang bertujuan untuk apakah A. keeping track, finding out, checking up, summing up, apa diagnostik gitu ya. Jadi bagaimana cara menjawab seperti ini? Penilaian akhir semester, coba kita lihat yang ini ya. Penilaian akhir semester itu ikutnya formatif apa sumatif gitu ya teman-teman ya. Penilaian akhir semester itu ikutnya adalah tes sumatif. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya. Untuk tes formatif itu
ada keeping track, ada finding out, dan ada checking up gitu ya. Kalau tes sumatif hanya ada di summing up gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang summing up gitu ya. Next, nomor 14. Jika di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ada diksi menganalisis dampak kependudukan, maka itu dapat ditemukan pada komponen RPP apa? Apakah materi, apakah kegiatan pembelajaran, apakah kompetensi dasar, apakah indikator, apakah tujuan. Nah, kita tadi sudah belajar banyak tentang apa itu tujuan pembelajaran, apa itu indikator, apa itu KD, apa itu materi gitu ya. Terus jawabannya nomor 14 kira-kira apa? Coba kita cek. Coba kalau ada soal seperti ini silahkan dibaca, benar-benar dibaca, terus kemudian dilihat. Oh, ini dilihat ini. Menganalisis itu apa sih? Nah, menganalisis itu kan kata kerja operasional gitu ya. Dampak kependudukan materi. Ada KKO, ada materi. Ini unsur minimal apa? Nah, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah indikator. Tadi kita sudah belajar banyak ya. Kalau ada KKO dan materi berarti itu indikator. Kalau tujuan pembelajaran berarti ada A, B, C, D. Audience, behavior, condition, degree. Kita sudah paham itu. Gitu. Nomor berikutnya 15. Suharno adalah siswa yang hari-harinya terkesan malas. Ini dengan ya teman-teman, ini kalimatnya harus dibaca benar-benar. Terkesan malas. Tidak jarang pula dia membolos, namun masih dalam batas kewajaran. Bolos tapi masih wajar, artinya masih sesuai dengan ketentuan sekolah gitu ya. Sebenarnya dia anak yang cepat dalam belajar. Nah, terbukti dari laporan hasil belajar, nilai yang dia peroleh itu yang di bawah KKM itu ada nilai yang dia peroleh 75% dari 12 mata pelajaran itu di atas KKM. Ya, nilai yang dia peroleh itu 75% dari 12 mata pelajaran di atas KKM. Sebanyak 75% itu sudah di atas KKM. Kesimpulan yang diperoleh dari kasus di atas adalah apakah siswa tersebut tetap naik karena pertimbangan peserta kenakalan dalam batas kewajaran. B. Meminta masukan dari guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Suharno terkait masalah naik tidaknya. D. Tidak naik karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. D. Naik kelas karena memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ini tadi bacanya adalah tentang kenaikan kelas, berarti ya, hubungannya dengan kenaikan kelas. Coba kita ingat-ingat ya,
kenaikan kelas itu ada 2 syarat yang paling vital biasanya di soal itu, yang dioplok-oplok ya ini, yang diolah ya ini gitu ya. Jadi syarat kenaikan kelas ada 2. Yang pertama, nilai sikapnya minimal harus baik, minimal baik. Kemudian yang kedua itu nilai di bawah KKM itu maksimumnya 3. Nah, tidak boleh lebih dari 3 yang di bawah, tidak boleh lebih dari 3, arti maksimumnya 3. Nah, sekarang kita cek si Suharno ini dilihat ini membolos namun masih dalam batas kewajaran, artinya masih sesuai dengan kriteria kenaikan kelasnya. Ini anggap saja berarti kalau sesuai kan minimal baik ya, B, baik sikapnya B gitu ya. Kemudian ini dilihat ini 75% dari mata pelajaran yang di atas KKM, 75%, berarti yang tuntas itu 75 per 100 kali 12, karena mata pelajarannya ada 12, ada 9, oh berarti yang tuntas ada 9. Maka yang tidak tuntas kalian bisa menghitungnya dengan mudah, mata pelajarannya 12, yang tuntas 9, berarti yang tidak tuntas adalah 3 gitu ya teman-teman ya. Oh berarti yang tidak tuntas 3, sikapnya baik, nilai di bawah KKM-nya hanya 3, maka ini pasti naik kelas karena memenuhi KKM itu. Nomor 16, dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang mengalami kesalahpahaman konsep, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pembelajaran harusnya mampu mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Nah, pendekatan yang demikian disebut apakah konstruktivisme, kontekstual, saintifik, deduktif, induktif. Coba kita cek teman-teman ya. Kalau kita harus paham satu-satu ini ya, pendekatan pembelajaran apakah itu konstruktivisme, kontekstual, saintifik, deduktif maupun induktif. Kalau konstruktivisme itu tujuannya adalah mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri, yang mengarahkan siswa atau peserta didik itu dalam membangun pengetahuannya sendiri ya. Kemudian kalau kontekstual itu menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran supaya pembelajarannya bermakna ya, bukan merupakan hal abstrak lagi untuk siswa tapi bermakna untuk siswa. Kemudian yang C, saintifik itu tujuannya apa sih? Saintifik itu untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kan di dalamnya ada kegiatan semacam penelitian, ada mengamati, menanya, mengobservasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Itu melibatkan keaktifan proses siswa. Kalau deduktif, pendekatan deduktif itu artinya apa? Artinya pembelajaran yang diarahkan dari awalnya adalah materi umum, kemudian dipecah-pecah menjadi materi-materi khusus atau bagian-bagiannya. Kemudian kalau induktif kebalikannya, jadi pembelajaran yang merupakan generalisasi dari bagian khusus menjadi kesimpulan umum, itulah intinya sebelah itu. Nah pada soal jelas terlihat ya teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman nomor 17. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pernyataan yang benar terkait hal tersebut adalah A. Kegiatan apersepsi materi termasuk kegiatan inti pembelajaran. B. Kegiatan refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam kegiatan pendahuluan. C. Penyampaian tujuan pembelajaran dilaksanakan pada kegiatan inti. D. Pemberian motivasi merupakan bagian dari kegiatan penutup pembelajaran. E. Sintaks model pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan inti. Nah teman-teman, ini berkaitan dengan penyusunan RPP gitu ya teman-teman ya. Coba kita cek ya, kegiatan apersepsi materi termasuk kegiatan inti. Ini salah ya teman-teman ya. Jadi kegiatan apersepsi atau menyampaikan atau mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Kegiatan apersepsi itu mengaitkan antara materi dengan materi sebelumnya ya, yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, itu berarti masuknya di kegiatan pendahuluan. Persepsi masuknya di kegiatan pendahuluan, bukan di kegiatan inti. Kemudian kegiatan refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan refleksi pembelajaran itu bukan dilaksanakan saat kegiatan pendahuluan, tapi kegiatan refleksi itu dilaksanakan ketika kegiatan penutup ya. Merefleksikan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pembelajaran yang telah dilaksanakan artinya masuk di penutup.
Kemudian untuk penyampaian tujuan pembelajaran dilaksanakan pada kegiatan inti. Nah, ini juga tidak, teman-teman. Jadi penyampaian tujuan pembelajaran itu masuknya di kegiatan pendahuluan bersama apersepsi, bersama motivasi, pengkondisian, itu masuknya di pendahuluan. Kemudian yang D, pemberian motivasi merupakan bagian dari kegiatan penutup. Nah, ini bukan juga. Jadi memberikan motivasi itu masuknya di kegiatan pendahuluan ya. Motivasi itu bisa kebermanfaatan materi yang sudah dipelajari terhadap materi sesudahnya, bisa juga kebermanfaat materi yang sedang dipelajari dengan kemanfaatan di dunia kerja nanti atau di industri atau di apalah, yang penting itu ada manfaatnya, nanti dihubungkan dengan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, intinya sebelah situ. Kemudian yang E, sintaks model pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini benar, sintaks pembelajaran masuknya di kegiatan inti, teman-teman ya. Misal mengamati, menanya, dan lain-lain, misalkan saintifik ya, itu masuknya di kegiatan inti. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Nomor 18, perhatikan hal-hal berikut. Siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di lembar kegiatan siswa. 2, siswa menyajikan hasil pembuktian hipotesis di depan kelas. 3, siswa melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. 4, siswa mengerjakan soal kuis sebagai bahan penilaian. 5, siswa disajikan materi prasyarat dan bertanya jawab atas sajian materi. 6, siswa mengamati slide PPT tentang pentingnya materi terhadap kebermanfaatannya dalam dunia industri modern. Yang 7, penyampaian materi yang akan dipelajari berikutnya. Dari langkah-langkah pembelajaran di atas, mana yang termasuk dalam kegiatan penutup? Apakah 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 7, 3, 6, 7, atau 3, 4, 6? Berarti kita harus menganalisa satu persatu ya, teman-teman, 1 sampai 7. Siswa melakukan diskusi. Yang poin pertama kita lihat coba. Siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kegiatan diskusi itu masuk dalam sintaks pembelajaran, maka ini ikutnya di kegiatan inti gitu ya, teman-teman. Menyajikan hasil pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis itu masuk di discovery learning. Ini karena masuk di discovery learning, maka ini sintaks pembelajaran model. Ini masuknya juga di inti. Siswa melakukan kegiatan refleksi. Kita tadi sudah belajar kegiatan refleksi itu dilakukan di akhir pembelajaran, maka ini masuknya di kegiatan penutup. Siswa mengerjakan soal kuis. Nah, penilaian itu masuknya juga di kegiatan penutup. Siswa disajikan materi prasyarat. Materi prasyarat tadi apa ya? Persepsi. Nah, persepsi masuk di kegiatan pendahuluan gitu ya, teman-teman. 6, siswa mengamati slide PPT atau PowerPoint tentang pentingnya materi terhadap kebermanfaatan dalam dunia industri. Nah, ada pentingnya materi terhadap kebermanfaatannya dalam dunia industri. Tadi apa maksudnya? Motivasi, berarti maksudnya di pendahuluan. Yang 7, menyampaikan materi yang akan dipelajari berikutnya. Nah, menyampaikan materi yang akan dipelajari berikutnya berarti maksudnya di kegiatan penutup. Jadi mana yang masuk dalam kegiatan penutup? Ya, jelas jawabannya adalah 3, 4, 7. Ya, ini jawabannya. Next, nomor 19, teman-teman. Pada akhir pembelajaran KD menganalisis faktor-faktor pertumbuhan makhluk hidup, instrumen yang paling cocok dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu apakah daftar cek, observasi, tes lisan, menjodohkan, uraian bebas. Coba kita cek ya. Pembelajarannya KD-nya analisis ya, menganalisis. Coba kita lihatin. Menganalisis, apa yang kalian ketahui tentang menganalisis? Nah, menganalisis ini adalah jenis ranahnya adalah kognitif atau pengetahuan ya, teman-teman ya. Kalau keterampilan kan menyajikan, membuat, itu kan keterampilan, melakukan. Itu. Karena ini menganalisis, maka ranahnya adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Nah, tipenya adalah KKO-nya berbasis HOTS atau kata kerja operasionalnya HOTS karena masuk di C4. Kita sudah belajar itu banyak ya. Jadi tidak perlu kita ulangi lagi ya. Jadi menganalisis itu masuknya di C4, berarti ini KKO-nya jenisnya adalah HOTS. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang kita akan pilih instrumen yang cocok. Yang pertama daftar cek. Daftar cek ini adalah untuk mengecek, ini biasanya digunakan untuk ranah keterampilan, terutama untuk praktik ya. Daftar cek. Observasi, kegiatan observasi itu digunakan untuk melihat, juga bisa keterampilan, bisa sikap ya. Observasi sikap, observasi keterampilan praktik, intinya kan gitu. Kemudian tes lisan, ini ranahnya pengetahuan ya, benar. Menjodohkan juga pengetahuan, uraian bebas juga pengetahuan. Nah, menganalisis karena tipenya HOTS itu yang paling cocok adalah uraian bebas ya. Kalau tes lisan tidak relevan untuk mengukur KKO yang tipenya HOTS atau kata kerja operasional, atau KD yang bertipe HOTS. Menjodohkan juga tidak cocok ya. Yang paling cocok ya uraian bebas itu ya teman-teman ya. Nomor 20, Pak Seno akan mengadakan penilaian untuk memilih 3 dari 10 calon peserta lomba kompetensi sains nasional. Sementara Bu Siska melakukan tes susulan KD 3.4 untuk 7 orang yang gagal seleksi KSN karena tidak bisa mengikuti penilaian 2 hari yang lalu. Nah, yang dia lakukan oleh Pak Seno dan Ibu Siska termasuk dalam titik-titik. Apakah A, tes seleksi dan tes kemampuan penempatan? Apakah B, tes penempatan dan tes sumatif? Yang C, tes seleksi dan tes formatif? Yang D, tes diagnostik dan tes formatif? Yang E, tes sumatif dan tes formatif? Coba kita cek masing-masing satu persatu itu artinya apa. Tes seleksi ya, tes penempatan dulu ya. Tes penempatan itu tujuannya untuk menempatkan pada kelompok tertentu atau tingkatan tertentu, kelompok tertentu ya. Kalau tes seleksi untuk memilih, intinya menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat. Kalau tes formatif tadi kita sudah bahas panjang lebar. Tes formatif itu mengetahui pencapaian KD tertentu ya, setelah pembelajaran tentunya ya. Contohnya penilaian harian. Kalau tes sumatif setelah selesai menyelesaikan sekumpulan KD dalam 1 semester atau menyelesaikan program pembelajaran. Misalkan tes akhir semester, tes akhir tahun, US, UN, itu masuknya sumatif. Kalau tes diagnostik ini untuk studi yang lebih mendalam mengenai kesulitan belajar anak itu di situ. Nah, kita lihat sekarang dari kata kunci atau keywordnya pada nomor 20 ini, memilih 3 dari 10, artinya berarti tes seleksi kan, memilih gitu ya. Berarti yang dilakukan Pak Seno adalah tes seleksi. Sekarang kita lihat yang Bu Siska melakukan tes susulan KD, berarti tes KD. Tes KD itu masuknya tes formatif. Berarti jawaban yang paling tepat adalah tes seleksi dan tes formatif. Jawabannya adalah C. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya, teman-teman semua sebagai guru calon P3K. Nah, semoga dengan tes-tes ya, soal-soal pembahasan yang kita pelajari kali ini nanti mencerahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal. Intinya di sebelah situ ya teman-teman. Tetap semangat belajar, tetap tumbuhkan motivasi gitu ya, jangan pernah menyerah, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan permohonan kita gitu ya. Amin.